Rese nggak survival mode-nya fans Maroko ke Senegal. Dengan rese pukul-pukulan kan baku hantam tuh di bawah tuh. Iya. Itu janggal satu Piala Afrika nih janggal semua sih menurut gua aneh aja. Nah, tapi emang dramatis ya ternyata Piala Afrika tuh dari 2010 apa 2000 selalu ada dramanya. Dari Eto'o, Drogba ternyata drama semua. Ya kan ya Eto'o aja di Piala Afrika musim ini kan juga janggal tuh dia. Yang mana ya Eto'o? Kamerun. Yang dia Kamerun kan dia kan juga presiden juga pelatih. sempat melakukan dia presiden. Iya, pihak FA-nya ya, apa namanya FA-nya Kamerun. Asosiasi. Itu juga aneh. Terus dia waktu di Qatar marah-marah kan yang di Qatar iya. Dia juga ini juga marah-marah lagi gitu. Terus yang lagi. pelatihnya Senegal yang masuk bawa cewek preskon. Aneh banget itu emang aneh. Ali Akbar, lu jangan joget lagi ya. Gua nggak suka banget, benar Mal. Betul. Udah kita sekarang gitu aja Mal. 2026 gua terganggu. Iya, maksud gua kita udah nggak kasih ruang lagi untuk orang kita nggak suka kita bilang aja. Oh iya. Gua nggak suka. Anies Baswedan maju jadi presiden suka nggak Bang? Nanti kan udah ada partainya nih sekarang ya. Udah ada partai? Belum. Ada nggak disokong sama partai Gerakan Rakyat tuh? Belum. Boleh nggak kali Akbar dulu nih? Oh iya boleh. Gua tidak suka lu joget-joget Ali ya. Ini boleh kalian sampein ke Ali Akbar ya. Iya. Gitu loh. Tapi ada yang nggak kenal gimana Bang kalau misalkan siapa itu? Apa? Lu googling aja ya Ali Akbar. Fans Sama Madrid, ya sama Dios. Dios ini terpengaruh dia. Ya dan Ali Akbar ini nggak cuma merusak lagu dan sama merusak stand up komedi jelas. Ini yang bilang Ardi dia sama gue ya, yang dia jual konten 5.000 perak nih. Di Erwin kita, ya, merusak stand up udah, merusak padel udah. Nanti gue keluarin video dia main padel. Oh ada lagi ya. Yang main sama kita juga aneh tuh dia. Iya sama kita kan. Nah itu sama kita tuh. Jadi Ali Akbar nih perusak nih. Jadi lu jangan joget-joget lagi Ali ya. Betul. Setuju gua. Kalau kalian nggak suka kalian report aja udah akunnya. Berarti ada dua yang perusak nih Bang. Satu Ali Akbar. Satu perusak demokrasi. Iya. Mulyono. Enggak tadi gue bukan terserah aja kita udah situ aja udah sekarang mah. Gue punya fakta baru. Apa lagi? Ada 20 dapur MBG di sebuah kabupaten di Sumatera Utara. Oh udah tahu gitu mau bukan fakta baru udah tahu Bang. Yang punyanya siapa lu tahu? Iya ini anggota Pak Prabowo juga kan? Siapa? Siapa? Yang punya itu tadi yang lu bilang. 20 dapur MBG dikuasain oleh satu orang. Tapi gue untuk pertama kalinya melihat bentuk fisik dari dapur MBG. Waktu kemarin gue ke Salatiga, gue lihat lewat sebelahnya. Nilainya 7 dong. 8. Salatiga. Enggak, gue kira nilai itunya ya. Kan? Padahal gue tuh udah itu tuh maksudnya dia aja 7. Itu tuh jokes umur 70-an kapan gitu. 70-an. Iya udah salah 3 7. Gue pastilah. Gue bilang kayak gue diemin aja kayak terserah Bang Fuad. Salah 3 7. Terus Randi kayak enggak 8. Diseriusin malah. Oh tapi lu ke dapur MBG. Iya, gue ngelihat pinggir jalan gitu. Terus gue jadi teringat ada gue lupa deh interview yang sama Coki Muslim tuh siapa namanya Gibran. Ya tapi sekarang MBG tuh lagi turun kok ininya keracunannya. Ya libur. Orang sekolah libur ya turun lah. Ya lu berharap apa sih dari orang yang gue gak mau terusin. Iya betul. Iya bahaya. Gak usah. Tapi kemarin respect dia kan di respectin di Twitter katanya nggak baperan gak segala macam. Ya soalnya bikin konten sama Coki Muslim kan. Lu ngantuk ya yang gitu-gitu. Ternyata ada Gibran beneran. Bikin konten di sini dong. Sini dong bikin konten. Sini dong. Bikin konten sama yang ketangkap polisi. Ya elah. Bikin konten sama yang dukung dia juga. Ya elah. Bikin konten sama yang apa itu Bang? Oh apa itu? Ubasnya kan dibohong. Oh maksudnya ke situ. Iya. Masa yang bikin nonton video itu Bang ya ketahuan kan pagi-pagi Coki nonton. Ya udah tapi itu teman juga semua tenang aja. Itu lucu. Tapi kontennya lucu loh, itu lucu. Oh lucu kontennya lucu. Tapi tadi gue bilang ada 3 orang sebenarnya yang merusak. Satu tadi Ali Akbar. 2 kan menurut Bang Fu Mulyono tadi kan. Ada yang lagi ketiga Bang. Ini pertanyaan buat kalian berdua nih, berhubungan nih. Ini hubungannya, gue pertanyaan dulu sebelum gue sebut yang ketiga ya. Pertanyaan buat Bang Fu sama Randi. Kalau misalkan nih listrik internet mati, lu berdua ngapain? Apa lu yang lakukan pertama? Listrik dan internet apa internet doang? Dua-duanya Bang. Berarti mati lampu dong. Mati lampu seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Gue nonton itu videonya ada video kayak yang apa yang harus lakukan.
apa yang lu harus lakukan kalau mati listrik dan mati lampu, mati internet gitu kan. Tapi kalau gue pikir pertama yang jelas gue pertama pasti bingung kan. Iya. Ini yang mati tuh cuma sekitar gue doang atau sekeliling gue. Jadi gue ngecek dulu tuh gitu. Gue telepon tapi orang kan pasti udah nggak ngangkat dan segala macam. Tapi yang pertama kali gue lakukan adalah gue langsung ke kerumunan sih. Oh gitu. Kayak yang di Jepang kan langsung ke kerumunan. Langsung ke kerumunan gitu. Itu kan first thing survival kan. Saya langsung cari kerumunan, jangan sendiri gitu. Ya masalah Jepang tuh listrik internet mati mereka tetap rapi gitu ya di kereta api itu ya tetap rapi. Iya tetap rapi bang. Itu sejuta orang di Shibuya hari ini nyebrang jam 8 lu papasan sama si A. Besok jam 8 pasti ketemu lagi sama dia. Oh iya kalau itu tahu bang. Exact time. Iya bisa sama, dibilang. Bajunya sama. Tapi baju sih bisa beda ya. Tapi orangnya ngomongin tentang Shibuya ya. Stasiun Shibuya kan pusing banget ya. Orang Padang berarti. Shibuya. Buya Amka. Buya ya. Singadel. Kan dipanggil Buya juga sama anak-anaknya. Lucu banget Jokowi kelewatan ya Jokowi. Respect kalau Singadel boleh. Tapi terus lagi Shibuya. Ya gue lagi Shibuya tadi ya. Kan gue untuk pertama kali kan ke Jepang terus ke Shibuya tuh pusing banget kan. Terus jam 7 pagi rame dan segala macem. For the context gue tuh gak percaya hantu. Maksudnya gue gak percaya hantu dalam wujud fisik hantu gitu. Oke. Terus gue lagi ngevideoin biasa. Wah. Terus kata gue ada orang pucat banget, rambutnya panjang gitu. Kata gue aneh banget bentuknya. Terus gue rekam gitu. Terus tiba-tiba kan rame orang seset terus hilang. Nggak ini beneran loh? Beneran. Ada videonya bang? Gue ada videonya tapi nggak ada orangnya, nggak terekam. Tapi lu gue ada videonya. Kasat mata lihat ada. Ada. Oh itu yang keluar dari TV. Apa filmnya jelek? Dering. Itu tapi aneh banget. Itu jam 7 pagi. Gue nggak ngantuk, nggak dalam posisi mabuk orang jam 7 pagi. Enggak, orang mabuk masih jam 7 pagi, orang baru keluar bar jam 5. Gimana sih lu? Enggak. Tapi pas gue gitu, anjir. Nih ucapan selamat datang nih dari orang sini nih gitu. Itu lu pertama kali ke sana ya? Pertama kali ke Shibuya dan posisinya kan bingung nih, rame dan segala macam terus kayak aneh banget tuh. Keanehan Shibuya gue tuh. Iya. Wah gokil, gue baru tahu nih Randy. Aneh. Asli. Iya. Dering itu ya? Dering yang keluar dari sumur. Kok sumur? Iya betul. Dari sumur. Sumur dulu. Keluar TV. Iya. Orang sumur ke ladang. Kita numpang mandi. Antu keluar dari sumur. Iya aneh banget. Ya, tapi kalau air lu. Pertanyaan lu tadi gue akan langsung mencari kerumunan. Iya karena kan isunya sekarang listrik sama internet mau dimatiin kan seluruh dunia bahkan. Si siapa namanya Belanda udah influencer Belanda nih orang Indonesia udah mulai tuh. Betul. Orang Belanda udah dikasih tahu yang cara bertahan hidup 72 jam tanpa listrik sama internet. Setelah katanya ada emergency kan. Dugaan katanya emergency itu adalah bom nuklir. Iya karena ya itu orang ketiga yang merusak tatanan dunia. Gua belum jawab. Iya, enggak, gua kan ini dulu Bang, maksudnya nanti habis itu baru ke lu. Donald Trump maksudnya. Karena isunya ini kan karena dia mau ngambil Greenland terus semua Eropa enggak mau Venezuela kan. Kan Venezuela itu Bang, itu one step ahead menuju perang dunia 3. Tapi lewatnya Venezuela dulu. Betul. Jadi lewat Venezuela dia ngasih tahu bahwa adik kuasa tetap di Amerika bahwa presiden bisa nangkap presiden. Itu kan sudah di luar nalar udah. Terus tambahannya lagi dia tuh ngambek kan. Jadi kayak pokoknya kalau NATO enggak setuju gue cabut dari NATO. Siapa lu ngambek? Siapa lu? Itu aneh banget tuh. Dia Greenland enggak dikasih juga dia ngambek kan ini. Itu gara-gara itu dia ngambek sama NATO. Gue mau keluar dari NATO lah gimana? Iya makanya. Nah, abis itu Iran kan sekarang ngaruh nih. Iran kan lagi mati listrik sama ini dan dolarnya hancur-hancuran kan. Nol real. Makanya yang di Belanda udah siap-siap nih. Ini kalau ada apa-apa internet listrik dimatikan satu dunia. Ini cara bertahan hidup 72 jam. Yang matiin siapa? Amerika. Entah siapapun Bang, nggak tahu kita Bang. Pokoknya ada aja tek mati. Jepang udah mati Bang. Kapan? Kemarin gangguan aja. Ya sebenarnya gangguan doang. Kereta. Tapi maksudnya itu udah mulai ancang-ancang aja. Iya. Persiapan. Yang Jepang itu jadi rame karena itu dampaknya kan hampir 500.000 orang kan. Iya. Karena pengguna komuternya. Betul. Kan? Karena Maret nanti itu 2026 naik tuh preminya KRL sana gitu. Iya. Nah kalau perkara Greenland yang jadi masalah sebenarnya Greenland itu adalah proksinya Amerika kalau mau ngeluncurin roket ke Rusia gitu. Mesti lewat soalnya. Mesti lewat situ. Nah, karena kalau itu udah diokupansi sama mereka, aman. Dia bisa bangun pangkalan, bisa dom dan segala macam kan nggak baca kan. Itu Rusia Cina ketar-ketir tuh kalau Greenland udah kepegang Amerika tuh. Rusia Cina. Sebenarnya nggak nakut-nakutin, tapi nggak pernah ada yang berjalan dengan baik ketika silver sama gold itu naiknya eskalasi gila-gilaan. Dan dolar juga.
Nyentuh hampir 17.000 hari ini. Iya. Hari ini Bang ya? 16.900. Dan lu lihat rakyat tenang-tenang aja kan, nggak tahu aja kan, tahu 17.000. Selagi MBG jalan terus dunia aman. Kenapa? Gue cukup happy. Ketika gue lihat kan semua investasi gue geser semua ke dolar kan. Oh ya. Jadi kan 2 hari ini kan ya libur kan, market Amerika kan juga libur kan. Iya. Kok investasi gue tuh naik? Pas gue cek dolarnya jadi 16.900 crazy banget. Nih ya SBY nih sebelum Bang Fu jawaban Bang Fu ya. SBY khawatir dengan kondisi geopolitik saat ini. SBY mengungkapkan kekhawatiran akan perang dunia ketiga yang mungkin saja bisa terjadi. Langsung ditulis sama SBY. Nanti Ken aja di Instagramnya kan? Iya di Instagram Pak SBY. Jadi intinya ya mungkin aja Bang. Maksudnya nih di TikTok rame banget. Kan lu main TikTok siapa Randi ya? Gua gak main TikTok. Oh iya, ya itu semua beritanya soal kalau listrik internet mati. Kalau lu gimana berarti? Listrik internet mati total nih. Mati total berarti. Walaupun kita peradaban manusia tidak terbentuk dari listrik dan internet kan. Gua tambahin ininya apa kesulitannya, Bang. Iya. Kenapa gue yang jadi lebih sulit anjing? Ini weekdays kan, jatuh weekdays. Uang cash gak nyimpen kan Bang? Uang cash gak nyimpen. Emas uang cash gak ada kan? Enggak. Tambahin kan kesulitannya. Kesulitannya bukan itu kalau gue. Kesulitan kalau weekend kan Senin misalnya kan gue di apartemen. Oh iya. Gue tinggal turun, ya kan selesai. Bang Fu Selasa. Malik lagi sekolah. Kak Sesa lagi di kantor. Kan kantornya di rumah. Oh kantor Kak Sesa di rumah. Siapa nama? Si Nai lagi sekolah. Kan Nai kan sekolahnya kan Selasa nih kan. Apa yang pertama dilakukan? Listrik mati. Sulit nih. Internet mati. Anak lagi di sekolah masing-masing. Iya Bang. Oke, yang gue lakukan adalah yang pertama, gue telepon temen gue orang PLN dulu. Kan mati Bang. Iya, makanya gue biasa kalau listrik mati. Bukan, telepon kan mati. Telepon biasa mati juga. Mati semua Bang. Telepon biasa mati. Ya, kan gak bisa akses semuanya. Ya kan gue gak tau kan internet tadi kan asumsinya internet doang. Kalau telepon satelit aman, gue pikir gitu. Kalau satelit juga gone. Mati juga. Gone juga Bang, semua gone. Apa yang mesti gue lakukan ya? Iya, bingung kan. Kan kita balik ke zaman bahula. Gue duduk dulu selama 5 menit, gue mikir baru bisa gue selamatin Malik dulu. Gue jemput Malik dulu. Oh Malik dulu prioritas satu ya. Malik baru naik. Baru balik ke rumah. Tahu enggak ya kan istri di rumah. Oh istri di rumah. Istri dekut kan dekut bareng juga. Bisa sekalian. Aman dong. Tapi gue butuh 5 menit untuk oke ini apa yang gue bikin ya. Oke, gue isi air minum dulu banyak-banyak. Baru gue jalan jemput Malik. Memetakan jalan dulu nih buat mana. Itu dong. Itu benar Bang Fu. Karena kalau dari buku itu kan buku yang survive di Belanda 72 jam. Nomor satunya adalah air. Yang mesti lu tapi gue tuh udah pengalaman men. Gue pernah nyasar di hutan. Gue pernah nyasar di gunung. Serius tahun 96 Januari. Di Gunung Sibayak. Ini BTW kalau jangan naik gunung. Gue pernah nyasar. Disarankan jangan naik gunung di Januari sama Februari katanya. Cuaca parah. Bang Fu terbukti nih. Gue Januari. Gimana Bang? Januari tahun 96 pertama kali gue naik gunung tuh sama anak-anak. Gue berlima. Sibayang tuh di puncak tertinggi yang di Medan. Oke. Ya kan? Kedua ya masalah Sinabung Sibayak gitu ya. Pokoknya gue ke Sibayak. Terus ngumpul di rumah gue. Habis itu jalan. Nyokap gue tahu kan kita pergi. Jadi gue emang selalu dari dulu tuh bokap nyokap selalu tahu gue kemana. Gue sama siapa gitu loh. Karena teman-teman tuh semua pada ke rumah gitu loh. Di antara sama sepupu gue. Ke mobil dia. Turun kita di titik awal pendakian. Di Sibayak dulu di Sibayak itu ada anak gunungnya namanya Dolok Pintau seingat gua. Di Dolok Pintau itu dulu pernah ada bule hilang selama 40 hari. 2 orang. Ketemu benar-benar kurus tinggal kulit membalut tulang. Oh tapi alhamdulillah hidup. Tapi meninggal. Hidup. Ketemu. Udah. Kemudian lagi 2 apa 3 apa sebulan 2 minggu apa sebulan setelah gua yang ke situ kita hampir hilang, adik kelas gua. Hilang di situ. Sekitar 7 hari itu sampai ketemu, alhamdulillah. Cuma kondisinya udah ya gimana lu kayak orang kelaparan apa gitu. Hipotermia gitu. Iya, dingin banget sih enggak gitu ya. Cuma ya gitu lah lu sampai ditandu tuh. Gue lupa namanya siapa. Dia setelah gua. Jadi pada saat kita naik kita drop di titik awal gitu ya. Terus kita naik gunung. Banyak tuh beberapa fotonya suka gue posting tuh dulu. Naik. Dia udah ada jalurnya kan, udah ada jalur. Karena emang itu biasa memang buat naik gitu. Dan kalau anak gunung kan, kalau lu naik gunung kan lu nyari pilar. Apa tuh? Pilar itu biasa di setiap puncak atau di kawah gunung tuh ada kayak batu prasasti ada tulisannya gitu. Iya. Yang itu. Penanda. Ya, itu penanda bahwa kita udah di situ. Kita MDPL gitu-gitu ya. Itu kita nyebutnya pilar kalau di Medan dulu. Jalan. Kita jalan start pokoknya malam. Bis Isya seingat gua nyampe di kawah itu subuh. Tadinya mau bikin tenda dari dari jas hujan, dari ponco. Ya, bikin berlima. Itu gue benar-benar nikmat tuh. Kita tidur ke kawah.
Terus akhirnya nggak bikin ponco, pakai sleeping bag aja segala macam. Atap lu langit, bangun jam 5, pokoknya jam kita sampai sana subuh, denger azan. Wah itu gue bener-bener. Oh tetap kedengeran ada karena azannya. Kayak kalau lihat sebelah sana tuh masih kelihatan lah misalnya Kaban Jahe apa gitu, gue lupa lah gitu ya. Ada tuh gitu. Lebih kurang gitulah ya. Pokoknya subuh gitu nyampe, terus udah ke kawah apa segala macem. Terus kita jalan gitu ya, jalan. Enggak lah, enggak denger azan makanya gue lupa. Pokoknya gitu lah ya, subuh gitu kan. Masih gelap terus ya. Terus gelap gitu, terus pokoknya bagus, kita foto masih ada tuh fotonya. Terus jalan, nah kita mau ke Dolok Pintau itu. Nah gue dulu jam gue Tag Heuer yang warna kuning. Yang gue dulu pernah bahas tuh. Anjing udah kaya juga lu bang. Bos. Kaya dia. Nanti kita ceritain dia. Ininya ada gue udah ceritain sama dia. Tag Heuer gue warna kuning. Patek Philipnya Randy lebih gue pakai Tag Heuer warna kuning yang kayak gue punya sekarang yang formula gitu kan. Cuma talinya udah gak ori. Karena gue punya Tag Heuer tuh dari kelas 2 SMP. Agak getas emang dia. Iya itu kan? Gampang. Agak getas. Jadi itu gue pakai kelas 2 SMP gue dapet. Terus itu kelas 3 SMA gue itu. Jadi gue udah ganti tali yang dulu kalau lu tahu dulu beberapa tali jam tuh ada kompasnya. Iya betul. Iya benar ya, muter-muter. Ya, pokoknya kompas lah kecil yang bandel di sini kan, kecil, bandel gitu kan. Nah, gue pakai itu saat itu. Nah, jadi entah kenapa pada saat jalan gue ngelihat kompas, oh kita masuk dari arah barat gitu ya. Masuk utara gitu-gitu. Terus kan nggak bawa apa-apa nih, cuma bawa golok ada 3 gitu ya. Terus bawa P+ botol minum Abri bos kan kita sekolah Abri nih dulu sekolah gue di SMA TNI kan sekolah gue kan gitu loh, bawa P+ teman gue, terus 2 orang temen gue kebetulan emang bokapnya TNI. Jadi bawa P+ tuh ada 2, terus ada yang bawa botol, gue bawa botol minum, jalan udah ketemu Pilar dan hari itu Minggu kita mau pulang. Malamnya pokoknya kita pulang. Targetnya sampai di rumah tuh jam 9 malam lebih kurang. Kita udah ngukur waktu kan. Pokoknya nyampe udah ketemu Pilar, foto. Saking senengnya turun. Jadi kita berlima nih. Ada 2 yang udah 3 kali nih naik Sibayak. 2 orang. Satu namanya gua, Hance, sahabat gue yang masih sering gue ketemu sekarang. Ada Budi, ada Muklis, ada Bembeng. Bembeng ini turun duluan. Dan gue sebelum naik nih, udah wanti-wanti nih anak-anak. Mulut jaga. Sebelum berangkat nih, karena mereka tahu gue suka marah gitu. Maksudnya gue suka somprak lah. Moncong gue tuh bocor lah gitu ya. Dari dulu. Jangan main, memang udah dari dulu gitu kan. Jadi udah diingetin, dan gue namanya kan kalau naik gunung itu kan apalagi zaman dulu ya, rasa gue kayaknya banyak banget tabu pantangan yang gak boleh, kayak kalau di puncak lu gak boleh ngeludah ke bawah gitu-gitulah yang gue pernah denger gitu kan. Saking happy-nya nih turun gitu ya, lupa arah. Si temen lu tapi udah turun duluan? Iya, kita jalan nih berlima ngikutin dia, tiba-tiba kok jalannya gak nemu yang tadi gitu ya. Gak nemu, jalannya gak nemu. Terus mulai nih agak panic attack dong gitu, umur 18 tahunan nih gitu ya. Terus di sini tempat orang pernah hilang gitu kan. Anjing lah Beng, gue bilang gitu. Mulut kan. Oh iya, terus itu ya mungkin masih rezeki kita ya. Jam berapa tuh? Pagi-pagiran sekitar jam 7-an. Karena abis dari pokoknya nyampe itu sekitar jam 4-an. Terus gak lama kan subuh tuh, matahari langit terang gitu. Itulah gue lihat. Pokoknya subuh lah tuh kan, merah, matahari terbit gitu, seneng gitu kan. Nah target kita jalan tuh jam 6-an gitu. Jadi benar cuma tidur 2 jaman sejaman lah gitu ya. Saking excitednya, jalannya si Bembeng ya terabas aja gitu kan. Kita nyasar. Nyasar itu ada sekitar 4 jam. Wah gila. Pokoknya udah 2 jam jalan, airnya udah mulai habis. Nah itulah survival. Terus kan beberapa ada 2 orang tuh pakai metela. Metela lu tau kan yang scarf ya? Scarf. Jadi itu gue tahu bahwa scarf diambil, pakis yang berair, lu taruh di scarf, diperas. Oh iya, buat saringan. Minum. Bisa gitu ya. Cari 4 jam malah gue nyasar malah. Ada ntar gue liatin foto-foto. Ketemunya? Ya udah rezeki kita aja, banyak doa apa segala macam, ketemu lagi tuh jalan yang. Tapi sebelum di hari itu ada pendaki lain nggak? Nggak ada, kita doang. Kita doang berlima. Jadi nggak tahu kenapa nyasarnya, nggak tahu tiba-tiba aja nyasar. Iya, tiba-tiba kok nggak ketemu jalan yang kita berangkat gitu loh. 4 jam. Kepedean kan kalau bisa. Dan itu benar-benar. Pokoknya gue ingat tuh malam mau nonton Liga Italia gitu. Pokoknya hari Minggu. Beberapa temen gue udah di rumah nih dari jam 8 gitu kok. Sampai jam 9 kok. Kan belum ada handphone dulu men. Iya. 96 gitu ya. Iya kok belum nyampe. Kita nyampe rumah itu sekitar jam 1 malam. Anjir. Ya dimarahin gak? Nyokap gue nunggu. Ya
biasa marah-marah gitulah ya. Yang penting selamat gitu loh. Kita pulang itu naik bus duduknya di atas. Kayak zaman dulu orang naik kereta di Jakarta kayak gitu tuh. Dari Brastagi tuh turun gitu. Ya emang air dulu, soalnya memang kalau survival mode tuh paling penting air dulu. Iya betul. Ini lu siapin yang tuh. Tadi lu harus disiapkan tuh air. Terus air bersih pokoknya yang banyak, kalau perlu air hujan semua tampung. Terus habis itu setelah air yang paling penting setelahnya adalah kompor dan gas itu. Kompor kecil ya. Kompor kecil yang kompor gasnya kecil, gitu. Gasnya itu. Nah habis itu belanja barang yang banyak. Cuma kalau jadi banyak. Cuma jadi banyak air. Nah cuma itu yang harus diamanin dulu Bang. Kalau kita nggak tahu kan maksudnya dalam berapa puluh jam kita akan bertahan survive, tanpa. Nah sisanya memang kalau orang-orang Amerika ini rata-rata emang udah di taman-tamannya mereka udah pada berkebun sekarang, zaman sekarang udah bikin yang cabai lah, kentang apalah, gitu. udah jadi, mulai kayak gitu. Langsung petik, makan gitu. Makanya perlu kompor kan. Nah itu air kurangnya apartemen itu doang Ran. Iya betul. Kecuali lu ke parkiran lu tanam cabai. Gue tuh juga waktu itu kan kantor gue kan BNI 46 kan, salah satu gedung tertinggi di Jakarta kan. Iya itu. Waktu itu sempat ada apa sih namanya firefighter yang induction itu nggak sih? Oh ya drill gitu kan. Terus gue kayak aduh capek banget turun dari gue tuh lantai 46. Iya. Bener-bener BNI 46 lantai 46 tuh co-working space-nya Asumsi dulu di situ. Gue bilang tuh sama Febri kayak aduh gue mendingan jadi setan capek deh setan gosong deh dibanding setan capek nih. Kasarannya gue kalau kebakar aja gue gosong aja setan mati gitu, setan gosong. Banding gue gak perlu capek. Gue capek turun ke bawah 46 lantai. Bisa mati juga gue di kasarnya karena gue capek gitu. Iya udahlah gue bismillah aja gitu. Ya kalau di apartemen gue pernah tuh yang gempa Jakarta terakhir kan sempet gede tuh. Iya. Itu gue juga kayak aduh udah gak usah turun deh gitu. Terus gue pikir-pikir jangan deh ntar kalau gue mati di sini nih juga gue turun capek banget 20. Nah coba gue tuh pernah ngobrol sama arsitek lupa gue, pokoknya intinya adalah kalau misalkan ada gempa di gedung tinggi gitu atau apartemen, sebenarnya dari semua itu yang paling kokoh tuh tangga darurat. Jadi kalau misalkan yang lain roboh, tangga darurat tetap bertahan. Masih bertahan, iya. Katanya gitu, makanya namanya tangga darurat, bos. Iya. Oh itu ininya. Oh ini fotonya. Nanti kasih aja di grup, nanti kan upload. Iya. Soalnya benar, karena kan kalau lu lihat dari film-film, wih keren. Mantap. Kalau lu film-film apa itu? Film-film perang atau ya kota-kota yang lagi perang lah gitu ya, kayak mungkin di Aleppo segala macam, lu lihat ada gedung, terus masih ada tangga-tangganya, nah itu tangga daruratnya tuh. Iya, bertahan tuh tangga daruratnya. Ini kalau konteksnya kalau gempa ya, lain kalau di nuklir atau di bom nggak bisa. Tapi di bom pun itu juga masih. Iya sebenarnya masih bisa bertahan. Tapi memang makanya ketika di tangga darurat, waktu itu gue dikasih tahu jangan panik sebenarnya. Maksudnya udah jalan aja. Turun sampai aja. Walaupun gempanya masih kejadian nih, tapi jalan aja gitu. Karena itu udah dirancang paling kuat itu tangga darurat. Nah, pasti udah. Kalau menurut gue panik nggak panik tuh menurut gue nggak apa-apa dirilis aja. Yang penting lu tahu seberapa panik levelnya gitu. Kebayang nggak maksudnya? Soalnya kalau jangan panik, santai aja. Justru malah panik itu adrenalin lu keluar kayak, wah gue panik tapi gue harus. Itu yang bikin survival insting lu lebih keluar sebenarnya. Gitu. Iya betul. Gitu. Iya. Sama kan kalau katanya juga harus kalau orang tua kayak lu berdua kan orang tua nih, yang lu selamatin lu dulu gitu. Iya, bukan diri anak, sendiri, bukan anak dulu. Di pesawat kan juga diajarin. Iya, gitu. Kalau maksa harus turun, lu dulu nggak boleh yang lain. Tapi kalau misalkan nih lu berdua nih, kan waktu itu ada yang gempa dulu di mana ya, gue lupa NTT atau pokoknya gempa yang besar juga Lombok ya, Lombok 2018. Kita bertiga lagi sholat nih, lagi sholat bertiga, gempa bumi nih. Lu jamaah yang kabur menyelamatkan diri atau yang kayak imamnya tuh bertahan? Gue pernah sampai ending. Jadi gue kan asrama gue kan Sukabumi. Sukabumi itu secara tempo ya gempa gitu. Oh iya. Nah, ketika gempa kita memang disuruh ya udah pergi aja, nggak apa-apa. Batalin sholat. Boleh, itu gitu. boleh ya kan survival ya boleh. Jadi kita sering banget lagi sholat tuh gempa, ya lari aja gitu, bubar gitu. Si imamnya juga bubar aja gitu. Oh ya, kalau lu bertahan atau bubar Bang? Ya bubar. Selamatin lah, orang boleh. Boleh. Itu sebenarnya kenapa boleh. kita mesti Islam itu kan memudahkan. Oh iya benar. Iya kan, kenapa kita bikin lu jauh musafir ya, lu jamak gitu loh, lu kosar gitu loh. Islam tuh memudahkan. Kan makanya kan al ilmu qabla qouli wal amal. Ilmu dulu baru amal. Iya, ilmu dulu baru amal gitu. Adab dulu baru ilmu. Itu dia turunannya. Iya, hujat yang di daerah dulu baru mainstream.
mensrea gitu kan. Maksudnya kenapa ke mensrea dulu? Tolol gitu loh. Iya. Oh jadi gitu ya. Jadi kabur. Ya emang boleh sih kabur. Iya, boleh. Cuma siapa tahu lu, gue mati di sini aja deh sembari sholat. Enggak tahu gue wallahualam. Kalau mungkin nanti kejadian kayak gitu, ya udahlah gue ngapain lagi hidup dong, gue mati deh. Sahid juga kan jatuhnya. Iya, maksudnya kan gitu. Ya kayak Ponpes waktu itu kan dibilang mati sahid tuh yang di jamaah-jamaah. Benar mati sahid kalau bencana alam dari kita lagi sholat atau enggak lagi posisi ya di dalam pesantren ya beribadah ya emang benar mati sahid. Karena kan lu nggak bisa, itu tuh bukan sesuatu yang bisa lu pikirkan sampai kejadian itu datang, karena itu insting nanti yang berbicara. Betul. Ya. Bukan. Oh, lu mikir, lu nggak punya waktu untuk mikir tuh. Insting lu yang berkata apa, itu yang langsung lu lakukan pertama. Iya, malah mungkin kayak gitu. Kita gua nggak nyuruh gerak, kok gerak gitu ya. Itu insting ya. Insting. Lebih kayak insting. Kalau survival mode-nya fans Morocco gimana, Bang? Wah, janggal tuh. Gue pikir nih kita udah selesai hari ini. Kita hari ini kan kontennya cuma tentang survival. Bola cuma 2 tema. Tapi Randy ada tambahan gak soal listrik sebelum gua fans Morocco nih? Nggak ada. Bang juga udah selesai gitu ya? Udah kita ini. Tapi survival mode-nya fans Morocco menurut lu rese atau enggak, Bang? Dari lu dulu atau dari lu duluan? Rese enggak survival mode-nya fans Morocco ke Senegal? Dengan rese pukul-pukulan kan, baku hantam tuh di bawah tuh. Iya. Itu janggal satu piala Afrika nih janggal semua sih menurut gua, aneh aja. Tapi emang dramatis ya, ternyata piala Afrika tuh dari 2010 apa 2000 selalu ada dramanya. Dari Eto'o, Drogba ternyata drama semua. Ya kan, ya Eto'o aja di piala Afrika musim ini kan juga janggal tuh dia. Yang mana ya Eto'o? Kamerun. Yang dia Kamerun kan dia kan juga presiden juga sempat melakukan dia presiden. Iya, pihak FA-nya namanya FA-nya Kamerun. Itu juga aneh. Terus dia waktu di Qatar marah-marah kan, yang di Qatar Iya. Dia juga marah-marah lagi gitu. Terus yang pelatihnya Senegal yang masuk bawa cewek Freskon. Aneh banget, itu emang aneh. Tapi kena kan sering ya Maroko ini jadi tuan rumah karena memang paling decent emang Maroko gitu dari semua infrastruktur segala macam. Hashtagnya apa tuh, Maghrib tuh apa? Al Maghrib. Itu maksudnya apa sih? Maghrib itu nama Maroko. Maroko kan negara pokoknya Maghrib tuh itu barat, sebutannya dia lah gitu. Al Maghribi itu kan. Al Maghribi ya benar. Ya kalau gue lihat ya wajar sih kejadian kayak kemarin gitu. Tapi yang gue sorotin justru yang kayak tarik-tarikan towel. Mendy. Iya, terus Achraf Hakimi ngelempar towelnya ke pinggir gitu, yang ternyata mereka masih percaya kalau itu ada magicnya gitu. Iya, masih ada kayak gitu. Iya, gitu. Afrika Selatan. Afrika. Dan Senegalnya pemainnya pada cabut dulu kan. Aduh, aneh banget. Cabut aneh banget itu. Aneh banget. Lo kok cabut sih? Penaltinya jadi itu penaltinya waktu si Brahim menendang ke tengah, terus nggak ada satupun pemain Senegal yang happy. Yang lu apa sih gitu maksud gue? Ini kenapa aneh nih? Banget ya. Kan atau paling gak lu samperin kipernya gitu, atau bagi mereka ya udah biasalah, orang lu yang tolol nendangnya bisa jadi tuh point of view-nya. Atau kayak betul atau kayak fokus abis itu terus nyerang balik gitu. Iya. Oh, penalti dapat. Ya orang lu nendangnya tolol tadi. Gue enggak perlu berlebihan. Bisa jadi. Tapi Mendy-nya aja enggak selebrasi. Iya, biasa aja karena mungkin ya udah emang lu tolol aja, udah biasa. Tapi walaupun narasi ini kan terjadi ketika kita melihat semua keanehan sebelumnya gitu ya. Tapi aneh. Tapi kalau soal kemarahan tim tuan rumah berantem segala macam, gue bisa mewajarkan sih. Lu mau wajarkan nih? Gue mau wajarkan. Dengan lu baku pukul, maksudnya turun loh ke lapangan loh. Iya, mau gimana maksudnya? Tuan rumah kalah di final. Iya gitu. Iya, dan apalagi sebelumnya peringkat 3 Piala Dunia gitu. Maksudnya ini lagi kuat banget, tapi Senegal timnya kuat banget itu. Siapa dari belakang ke depan. Baye, siapa? Gana Guaye kan. Gana Guaye. Idris Guaye. Yang si Everton. Iya, Everton. Terus si siapa namanya strikernya? Sadio Mane. Jackson siapa? Ya, Nicholas Jackson. Jago-jago itu. Jago-jago. Sadio Mane terus backnya juga kan Napoli siapa? Gue lupa lagi. Itu juga Kolido Kalibali. Iya, Napoli udah di Arab. Udah di Arab. Nggak, tapi memang Senegal itu yang Sadio Mane musim sebelumnya itu kan dia kalah juga di final kan. Betul. Kalah. Nah, dia baru juara di sini. Tapi sebelumnya udah juara 2021. Oh, 2021. Udah juara. Dia sempat kalah dulu tapi kan. Iya. Tapi itu sebelum 2021 berarti. Kayaknya yang sebelum ini persis 2023. Iya, soalnya yang gue inget yang gak kalah terus di final tuh Salah. Iya. Salah Mesir, ya penalti ya kalau nggak salah. Iya, kalah terus ya. Enggak, tapi bayangin Bang ya posisi lu misalnya tadi ngomongin survival mode. Ini menit 90 plus 24 kan. Iya. Terus lu dapat penalti. Iya.
90+24 yang Brahim Diaz penalti kan. Dan itu akhirnya berantem gara-gara gak dikasih penalti. Akhirnya dikasih penalti juga. Enggak, bukan. Tunggu, gue lupa kenapa bisa 24 menit ya. Enggak, karena dramanya kan. Yang handuk yang Senegal cabut dulu, terus fansnya marah, dipanggil lagi, panjang lah gitu. Jadi bukan overtime, bukan. Enggak, gue ingat. Aneh kan 90+2 penalti. Habis 24 bang, 90+24 menit. 90+24, terus yang golnya 90+26, 27. Iya kalau nggak salah 90. Kan dekat situ kan. Iya benar. Nah itu maksudnya lu udah dikasih penalti juga, fans Maroko ngamuk-ngamuk udah dikasih penalti, terus lu milih Panenka itu masuk akal nggak bang? Masuk akal aja. Masalah tingkat kepedean orang nggak bisa ukur. Oke. Yang aneh Zidane bikin Panenka di final di Piala Dunia di awal gitu loh. Yang Buffon. Yang aneh kenapa? Yang aneh tadi abis gagal di penalti terus nggak ada selebrasi. Itu bagi gue itu bagi gue gitu. Itu tuh aneh tuh. Itu anehnya di situ. Ada Brahim Diaz satu Afrika top score dia. Top score kan, gacor-gacornya tuh sedih juga tuh. Pemain Milan juga tadinya kan. Sekarang dia di Madrid kan. Madrid. Tapi aneh sih memang Senegal sama si Maroko itu nggak masuk akal. Walaupun Maroko juga jajaran pemainnya gacor-gacor juga tuh. Iyalah. Hakimi. Betul. Ada Bilal Elkanous tuh lagi. Bilal Elkanous. Ziyech udah nggak main sih. Ziyech udah nggak main. Bono tapi bagus. Bono kiper mas lalu kan. Selalu oke. Jadi gacor banget. Anaknya cakep lagi. Siapa? Lu nonton deh. Anaknya Bono Behind bang. Her Eyes. Iya. Oh Behind Her Eyes yang pemeran utama yang cewek. Yang gila ya? Iya. Itu anaknya Bono tuh. Bos. Oh iya bang. Cakep banget bos kan. Itu film itu Hollywood. Enggak, series. Oh series. Behind Her Eyes. Ada gue suka. Behind Her Eyes yang itu yang ganti badan. Iya ganti badan. Iya. Ternyata si homonya gitu loh. Oh itu. Belok kan orangnya kan gitu. Aslinya iya. Yang pada akhirnya di mobil kan closingan ya? Iya kalau nggak salah, gue lupa sih. Terus gue nonton dia gara-gara gue nonton Family Affair. Itu juga yang mana ya bang? Sama Netflix, Nicole Kidman. Oh tahu gue, tapi gue nggak habis itu. Itu juga dia, itu dia main tuh. Jadi siapa Hewson gitu lah namanya. Oke. Habis itu gue jadi ngulik tuh berapa film dia gitu. Oh ternyata anaknya Bono ya. Itu anaknya Bono. Yoi bos. Cakep loh itu. Gila gue suka. Iya. Ini Bono Yutu ya? Iyalah Bono Yutu. Oh gue kira Bono. Bukan Bono Maroko dong. Gue mikir, kok anaknya Bono Senegal Bono Maroko oh Bono iya. Bono Yutu. Cakep. Balik lagi tadi Piala Afrika. Pokoknya ini podcast suka hati ya. Lu gak suka gak usah nonton gak apa-apa. Gak apa-apa. Apalagi kita depan tadi. Iya Survivor. Itu udah saringan. Lu mau saringan banget tuh. Karena lu tahu nih lagi MBK dikirim gak nanti kalau perang dunia? Gua tanya lu dulu. Enggak, menyelamatkan diri mereka pakai uang korupsi bang, udah sembunyi di bunker. Kacau. Parah banget nih. Parah banget. Pusing gua. Parah banget. Sembunyi bang dia. Kalau menurut gua mendingan bikin ini, kan ada makanan-makanan tendara itu yang tahan lama, mendingan bikin itu ya. Mendingan gitu dibagi-bagiin semuanya. MBK kemarin tuh ada tuh yang bagi-bagi roti, tau gak lu? Kayak ada konten dia kasih roti apa, terus kata orang-orang, gila berapa triliun cuma buat roti sandwich doang, katanya dia bilang gitu. Itu mah gue bisa bikin di rumah triliunan buat, terus gak ada proteinnya, gak ada apa, kan roti sandwich gitu doang. Tapi ada yang lucu, gue makanan paling lucu yang gue dari MBK adalah ini, ada burger isinya tapi ada kacang panjang sama wortel. Burger sih, kalau wortel masih masuk akal. Gue dulu pernah selada bang, itu janggal bang, itu janggal bang. Pas Bani baru kali makan itu. Iya betul. Itu aneh banget emang. Mendingan wortelnya lu kasih terpisah jadi gigit burger gitu. Gitu ya. Aneh banget. Nggak, tapi paling aneh menurut lu Ran, Piala Afrika kemarin atau MU menang lawan City? Nah, kalau MU menang lawan City itu menurut gua sebuah hal yang malah mungkin bisa orang-orang banyak yang prediksi. Hah? Emang gitu ya? Bos, gue udah nge-tweet kok begitu ngeliat line sama City backnya gue bilang, ya ini mah bisa menang, backnya culun. Oke. Backnya City gue aja baru tahu namanya itu siapa yang nomor 66. Iya, bukan. Oh, Rico Lewis. Bukan yang 66 siapa pemain akademi yang pemain akademi. Rico Lewis, lupa gue namanya ya, gue lagi. O'Reilly. Max Alaine. Nah, itu janggal tuh. Janggal tuh, Pak. Udah ini deh. Iya, Max Alaine itu janggal tuh jujur. Gue 7:30 gue nge-tweet, ya harusnya bisa menang MU, back City culun. Iya, bisa menang dan gua nggak tahu ya, gua percaya kalau tim-tim yang udah kejepit gini bisa bikin kejutan gitu kan, terbukti MU bikin kejutan. Dan kejutan yang luar biasa banget. Iya, golnya 2 kali. MU tuh bisa menang lebih dari 2 cuy. Iya, 4-0 bisa. 3 gol dia nulir. Iya kan, Bruno Ahmad Diallo pertama, Bruno Mount udah 3. Mason Mount ya 3. Mountnya nggak masuk akal nih, VAR-nya nggak diliatin malahan. Iya Mason Mount.
2 kali kena tiang, Maguire menit kedua, sama Amad Diallo menit akhir udah 5. So it could be humiliating 7. Nah, nambahin kalau bukan kipernya Donnarumma anjing. Donnarumma bagus banget. Donnarumma sebelum kebobolan beneran itu mainnya bagus banget itu. Iya, 2 kali save-nya dia kan. yang Casemiro. Amad Diallo sama Casemiro. Iya, itu gila. Itu insting sama di luar finishingnya Casemiro tuh emang jelek. Harusnya lu hajar bola tuh lu congkel lah. Tapi ya maksud gua kita nggak bisa bilang lah, karena kalau lu main bola itu keputusan benar sepersekian detik yang mesti lu ambil. Mau lu apa ya kan ini bola gitu loh. Dan apa sih Casemiro kemarin congkelannya udah benar, cuma mungkin kurang tinggi. Kenapa kita bilang kurang tinggi? Karena ternyata Donnarumma kakinya juga kan panjang banget ya, masih dapat. Kalau misalnya kaki Donnarumma nggak dapat, itu kita akan apresiasi sebagai gol bagus gitu, karena congkelannya masuk gitu loh. Ini kan kita bilang harusnya lu begini, ya karena nggak gol gitu loh. Kenapa nggak gol? Karena reaksi Donnarumma juga cepat gitu loh. Donnarumma salah satu kiper terbaik lah. Gila itu. Tapi memang terus yang Dorgu juga yang dikasih Bruno, bola pindah pinpoint passing itu juga yang main segitiga itu keren banget tak gitu ya. Rondo, Cherky yang katanya I wanna kill them. Ayamin. Cuma nih Bang yang gua respect dari Maguire Bang ya. Maksudnya kan Maguire salah satu yang dari sundulan itu terus akhirnya gol yang Bemo itu kan. Nah itu kan Maguire tuh bayangin dari dicopot band kaptennya. Ya itu udah dibahas capek banget. Iya, diceng-cengin semua orang, tapi dia tetap latihan, tetap monster mentality. Showing up tetap ya, gue showing up. Iya, latihan gue datang, main gue bagus. Gue sangat hormat sama Maguire. Karena ya itu tadi monster mentality, attitude-nya luar biasa menurut gua gitu. Lu bayangin ya, dia bukan anak lokal, dibeli mahal, sempat bagus, kemudian drop abis-abisan, disalahin, dihina, dijadiin meme apa segala macam. Dan dia tidak pernah sekalipun mengeluarkan wawancara ataupun postingan di sosmed sampai dimatiin internet di rumah dia. Iya benar ya. Sama istrinya. Sebelum internet udah mati dia udah mati. Udah mati duluan. Udah survive dia. Survive dia. Iya. Gitu kan? Digituin, bahkan puncaknya pada saat band kaptennya di strip off ke Bruno, bagi gue itu udah anjir, itu mah bagi gue ya humiliating itu, memalukan itu. Lu kapten sebelumnya, tapi dia menerima itu dengan ya kita nggak tahu lapang dada apa enggak ya, karena kan kita nggak tahu deep downnya ya, atau dia cerita gimana sama keluarga atau siapapun orang dekatnya kan kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah walaupun dia sudah dicopot ban kaptennya, tapi dia tetap melakukan hal yang profesional terhadap ini klub. Ini yang gue sangat respect. Betul. Tidak dengan pemain-pemain yang Garnacho nge-like postingan si Anu, si ini Rashford, kemudian Lingard, dan orang selalu bilang gue benci sama Inu. Enggak. Gue cuma tidak suka ngeliat attitude-nya. Karena kenapa gue nggak suka? Karena gue udah melihat beberapa pemain yang kayak gitu masalahnya. Pogba, Lingard, Rashford, Sancho, terakhir Garnacho. Dan karirnya nggak ada yang gitu. bagus. Dan itu dia maksud gua gitu loh. Rugi gitu. Rugi kan gitu. Jadi orang bilang sampai ada tuh yang orang nyariin tweet Maino gua terus juga. Gua bilang gua bukan benci Maino, gua cuma nggak suka itu karena bagi gua dengan apa yang dia lakukan, kalau lu compare sama Maguire jauh banget udah ini macam langit sama bumi gitu loh. Walaupun Maino bagus ya, mainnya bagus. Kemarin oke. Bagus, maksud gue bagus, walaupun gak outstanding ya, tapi bagus. Maksud gue dari awal dia muncul juga gue bilang bagus gitu loh. Tidak ada yang meragukan skillnya dia, tidak ada yang meragukan kemampuan dia bermain gitu ya. Cuma kan pada saat dia mulai ada Garnacho, kan itu kita takutin kan. Gue yang takutin, gue gak tahu kalau orang lain. Sampai kemudian bagi gue yang sedikit mengusik adalah lu minta pindah kan? Kenapa? Karena lu tidak dimainin sama Amorim. Walaupun Amorim bilang he's a part of the team, gue gak akan jual ini orang. Pada saat lu tidak dimainin, kemudian keluar wacana lu mau pindah. Bagi gue, tapi kemudian gue paham gini, tapi kalau masalah pemain minta pindah, dulu Rooney juga minta pindah. Sebelum dia cetak bicycle kick. Rooney. Itu yang udah sempat ada friksi juga sama Sir Alex sampai akhirnya dia bertahan. Tapi pada saat Rooney minta pindah, dia udah ngasih apa sama United? Dia udah ngasih juara segala macam gitu ya. Sementara Maino kan maksud gua oke, udah ngasih FA Cup, dia bikin gol, tapi maksud gua kalau lu bandingin Maino sama Rooney kan jauh banget men. Gitu loh. Itu yang bagi gua kayak men kok lu segini ya, lu bagi gua kurang menghargai klub itu satu. Kedua, pada saat kasus abangnya yang pakai t-shirt Free Kobe. Orang bilang lah itu kan urusan abangnya. Kalau gue nih ya, gue tanya lu berdua deh. Abang lu bikin kesalahan terhadap sebuah institusi, lu akan show up gak untuk apologize? Iya pasti. As a gentleman, apalagi kalau abang gua bukan yang social media personality, sedangkan gua social media personality. That's it maksud gua. Dia nggak melakukan itu kan? Dia cuma bilang gua nggak tahu. Oh ya nggak, lu pasti tahu apa enggak kan, cuma lu sama Allah nih, sama Tuhan yang tahu, wallahu alam kan gitu kan. Oke, lu nggak tahu. Tapi ada yang tersakiti nih. As a public
public personality gitu ya, lu kan punya tanggung jawab untuk menjelaskan. Betul. Walaupun lu bilang oke, maafin ya abang gua kemarin gua bener-bener nggak tahu, lu bikin statement aja gitu loh. Jangan lu gua nggak tahu nih, ya lu bikin statement, lu apologize gitu, lu minta maaf untuk apa yang lu kan abang lu, karena masalahnya lu ini public personality, lu public figure gitu loh. Itu yang bagi gue mengganggu gitu loh. Kalau menurut gue sih sebenarnya masalah minta pindah atau nggak pindah tuh menurut gue oke aja gitu. Ya katanya kan Rooney juga pernah, cuma masalahnya Rooney dulu udah pernah ngasih apa, dia belum gitu loh. Masalahnya juga kalau minta pindah tapi ngomongnya internal, ya oke, yang jadi masalah tuh keluar. Impact keluarnya tuh masalah yang kayak nggak kelihatan nggak mau latihan. Pas orang naik mobil buat foto dia segala macam, mukanya udah bete segala macam. Nah itu yang bikin rusak tim sebenarnya di situ. Barcelona juga kan, gue sebagai fans Barcelona banyak lah pemain-pemain yang minta pindah. Ya oke aja gitu. Tapi kan ketika ada karir mereka gitu, ketika ada yang berantem dan segala macam, yang kayak draw kemarin misalnya, ya lu baru dirayain ulang tahunnya di pesawat sama abang-abangan, tiba-tiba bikin statement dia mau bayar klausulnya dia untuk pindah ke tim lain. Kan kacau ya. Kan kacau sebenarnya. Makanya balik lagi tadi Maguire, lu compare sama Maguire kan mentalitas disuruh berbicara. Kalau bagi gua, kalau lu menghargai badge nih, lu menghargai klub, maka yang melakukan adalah berlaku seperti Maguire, udah. Tapi gitu. Kalau menurut lu Ran, menangnya kemarin tuh hoki, maksudnya kan enggak hoki lah. Enggak kan selalu ngomong honeymoon honeymoon gitu. Period. Tapi menurut lu ini honeymoon periodnya Fletcher Carrick atau enggak? Tapi Carrick kan 4 pertandingan dia menang semua kan? Iya, yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan, sebelumnya dia menang semua. Enggak. Menang 3 seri 1. Menang 3 seri 1. Sama enggak, maksudnya enggak kalah Ran. 4 itu enggak kalah nih. Kalau buat gua ini honeymoon period jelas. Tapi yang lu harus lihat tuh bagaimana MU mencetak gol tuh, itu tuh skema gitu. Sepak bola beneran, apalagi yang dari dari Martinez ya, yang ke depan yang akhirnya nggak jadi gol, dianulir gue. Itu yang Bruno yang offside. Kan, itu bola dari Lisandro. Itu udah berapa kali? Iya, nah itu bagus banget tuh. Itu gue suka banget. Nah, gue sebelum masuk ke situ lagi, gue tuh agak nggak suka sama VAR-nya gini nih. Itu ngerusak selebrasi gol anjir. Iya. Ketika udah gol selebrasi segala macam nggak gol gitu. Atau orang tuh nunggu dulu VAR baru selebrasi kayak ya elah, gue kayak kalau kameramen kayak gue nggak dapet momen gitu loh. Itu gue sebel sama VAR. Tidak spontaneous momen. Iya, gue nggak dapet itunya. Tapi kalau tadi ngomongin apakah itu honeymoon, betul. Kalau dibilang hoki, ada 4 sampai 5 peluang gol. Itu bukan hoki. Itu enggak hoki gitu. Enggak kan, masalahnya back City lagi jelek itu tadi kan. Itu bukan hoki berarti. Itu memang mereka mainnya bagus. Betul. Tapi gue nyambung kalau kayak tadi bilang yang Lisandro Martinez ke Bruno, yang itu udah musim lalu apa 2 musim lalu juga udah pernah berapa kali Lisandro Martinez pernah ngasih begitu gol. Itu bagus sih. Kemudian Johnny Evans pernah ngasih begitu terus gol juga gitu. Itu sebenarnya hal yang udah berapa kali diperhatikan, tapi di luar itu memang mainnya bagus gitu. Sama gol pertamanya gue suka banget. Itu kan dari Cherki tenang bebas kan? Iya, ditanduk tenang bebas, ketahan, kemudian siapa gue lupa, Bruno kayaknya yang lari. Bruno yang bawa. Ya, Bruno lari sampai tengah, terus tipuan siapa badannya. Mbemo masuk kan. Mbemo sama Ahmad kanan kiri, Dorgu udah sprint itu kayak gol United lawan Arsenal yang Park Ji-sung, Rooney, Ronaldo. Nah, kalau menurut gue MU itu harus sadar emang kualitasnya MU itu masih kayak gitu aja udah. Jangan sosokan nggak usah lu pegang bola gitu. lama-lama gitu loh. Gitu. Kemarin yang kayak gitu itu City malah megang bola, muter-muter segala macam. Mau kemana sih gitu? Karena nggak tahu mau kemana kan gitu. Betul. Haaland tuh lagi off banget kan kemarin, sampai diganti kan. Jarang-jarang loh Haaland diganti gitu. Nah, MU tuh emang mainnya gitu aja udah, jangan aneh-aneh. Jadi kalau orang bilang apa DNA MU? Kalau gue bilang DNA MU emang counter attack. Itu udah dari zaman Sir Alex kan sering banget tuh yang Rooney, Ronaldo, terus Tevez gitu ya, Park Ji-sung, itu sering banget tuh dari dulu. Kenapa? Karena United selalu dianugerahi sama pemain-pemain cepat dan pemain-pemain sayap yang bagus, yang punya umpan-umpan bagus gitu loh. Nah, itu sebenarnya heritage lu gitu. Makanya Ferguson seneng tuh ya. Terus Kunya kan nggak main dari awal. Terus gue ngerasa kayak nggak ada Kunya malah bagus nih gitu. Pas Kunya masuk agak shaky sedikit awalnya. Kemudian yang ngasih crossing ke Mount itu Kunya ke Dorgu dan bahkan kan 2 pas gue emang bener kata Bang Fu, cara mainnya dia tuh emang bawa bola banget nih kan gitu. Udah bilang dia ball progresi ke depannya bagus. Dan gue juga gitu, gue tuh kan hampir nggak pernah kesel gitu ngelihat line up. Kemarin tuh begitu keluarnya gue kesel karena Kunya nggak main. Iya, karena gini, pertama kan ada ternyata line up katanya udah bocor.
udah diposting di Facebook sama ada salah satu. Ya, dan betul lagi. Iya, makanya bocor kan. Maksud gua kan ini kejadian pada saat dulu ada Rashford, ada Garnacho tuh di situ gitu loh. Yang bocorin orang yang sama. Itu gua sebel tuh. Berarti ini klub kan gak serius nih ngurusin begituan kan. Plus gue lihat Dorgu over Cunha and Sesko. Sesko tuh lagi on fire, man. 3 gol dalam 2 match terakhir. Terus ini Dorgu gitu loh, dan ditaruh di atas. Jadi wide forward gitu loh, di kiri. Maksud gua, man, ini serius gak sih ini klub gitu menurut gue ya gitu. Tapi ternyata ngelihat mainnya, terus begitu ngelihat line up-nya back-backnya City gitu ya. Nah gue paham bahwa ya satu gak boleh lu sebenarnya marah pada saat line up gitu. Itu yang udah sering gue lakuin, tapi kemarin gue bocor. Kemudian ya pelatih itu udah pasti jauh lebih tahu kebutuhan timnya. Tapi Bang, gue mau nanya, yang gol Dorgu kalau menurut gue ya adalah gol yang paling gak layak untuk gol sebenarnya, karena sebenarnya jauh lebih ke malesnya si O'Reilly ngejarnya gitu. Kalau menurut lu gimana? Menurut gua bukan karena males, tapi emang tipenya Dorgu itu gigih. Gua tuh di nobar gue bilang Dorgu adalah versi gelap dari Park Ji-sung. Oke. Sama, he's everywhere. Jadi bukan karena O'Reilly yang malas, tapi Dorgunya yang lebih persisten ya. Dan memang Dorgu itu di luar dia sering hilang bola pas segala macem gitu ya. Tapi satu yang mesti diakui atribut dia adalah dia memang, mohon maaf nih, kayak mad dog. Kayak anjing gila gitu lari model Dorgu gitu. Kayak Park Ji-sung, coba Park Ji-sung jauh lebih skillful gitu loh. Makanya gue bercandanya kemarin ya, Dorgu adalah versi lain dari Park Ji-sung gitu loh gue bilang. Tapi kira-kira nih menurut lu Bang sama Randy nih, ini kan MU ini selain toxic, Glazersnya nih toxic gitu. Toxicnya kan legend-legendnya juga nih pada toxic gitu. Itu yang bermasalah sama Lisandro Martinez kemarin kan. Iya. Sama Licha bisa-bisa dikibat sama Scholes ngomong gitu, dan akhirnya dibalas sama Lisandro Martinez. Nah itu Lisandro menurut gue kayak mantep Bang. Jarang loh ada yang berani. Iya, gue respect itu, maksud gue ya oke, maksud gue udahlah gitu loh. Leave this club behind gitu loh. Oke. Ya karena memang sih pada yang isunya adalah yang toksik itu ternyata legend-legendnya gitu, karena yang bikin akhirnya ini udah menang nih, nanti legend-legend yang ngerecokin lagi, kalah lagi. Gue setuju sama Randy bahwa ini honeymoon period. Dulu juga begitu, zaman Ole pada saat si Mourinho dipecat, Ole masuk sebagai caretaker, kayak Eric juga pada saat siapa yang dipecat kemudian dia step up gitu ya. Ini sih masih honeymoon period gitu loh. Dan pemain pasti ngerasa pada saat pelatih baru gitu yang kemarin, walaupun kemarin tuh banyak nih, salah satu pesan buat Amorim dan pemain-pemain cukup banyak gitu ya. Tapi kan gairah barunya ada ternyata gitu ya. Dan gue suka aja ngelihatnya gitu loh. Jujur gue sih kepengen justru Carrick yang jadi permanen. Udah, lu akan lihat nih sampai akhir musim gitu ya. Karena dia mirip Ole lah, nggak banyak ngomong gitu ya. Terus pegang tim bagus, dan ngelihat main semalam di luar City-nya yang backnya jelek gitu ya. Gue ngelihat Carrick tahu nih apa yang dia mau lakukan terhadap tim ini. Itu dengan tadi tuh dia mainin Dorgu gitu kan. Bahkan cuma satu yang sedikit mengganggu gue adalah di luar, gue sih nggak peduli positioning. Positioning mau berapa persen United, berapa persen City kan, you can take the ball, we can take the 3 points away. Itu gue nggak peduli. Dan cuma yang sedikit mengganggu gue adalah babak pertama sukses passingnya. Persentase passing suksesnya United cuma berapa tahu lo? Nggak tahu berapa. 67%. Anjir. Ini udah kayak tim amatir bagi gua. 67% tuh rendah banget. Berarti apalagi di last third lebih parah lagi dong buat. Iya. Dan lu bayangin ya, karena kesalahan passing itu bisa lead lawan untuk bikin gol ke lu gitu loh. Setuju. Dan itu berapa kali kejadian? Dalot terutama. Makanya gue bilang ini kayaknya penyumbang salah passing terbanyak. 2 yang gue ingat adalah pada saat dia kasih passing ke Ahmad yang kekencengan, yang itu sampai gue nge-tweet Dalot is an animal tuh gue sebel banget. Itu Ahmad the free di kanan, dia kasih passing tuh kencang banget sampai out. Kedua, pada saat United lagi ditekan mau clearance, dia dapat bola di kanan, dia passing ke tengah nggak tahu entah ke siapa, dan itu benar di jantung United di depan kotak penalti. Maksudnya ya nggak depan banget tapi di tengah gitu loh. 67% passing suksesnya itu rendah banget, men. Sementara Everton segala macam yang gue lihat lawan Villa, ini tuh bisa 80-an. Gue nambahin soal Dalot tuh gampang banget dapat kartu gitu. Kayak nggak punya otak gitu waktu bertahan gitu. Kayak ini lu beneran pengen jadi pemain bertahan gak sih? Kayak shaky jelek banget gitu, jelek banget. Nyerangnya tadi Bang Fu bilang passingnya jelek, pas bertahan sembarangan aja gitu, kaki masuk offset. Sembarangan banget. Sembarangan banget. Walaupun di babak kedua setelah match berakhir tuh passing rate-nya itu sekitar 82 apa berapa gitu. Dalotnya. Bukan. Totally dong. MU-nya. Gitu loh. 79 80 gue lupa lah ya, tapi bagi gua
nggak masuk di akal sebuah tim, even itu cuma di babak pertama, itu cuma 67%, 67 seingat gua. Tapi kredit buat Bruno Fernandes sih kemarin mainnya gila sih, bagus banget itu. Pastilah. Tapi kalau menurut lu Ran, lebih janggal Dalot apa lebih janggal fans Madrid ngebuin pemain Madrid, Bellingham, Vini? Oh, ada videonya kan waktu nama mereka disebut semuanya ya. Iya, gitu. Sama pas bawa bola kan. Pas bawa bola sambil ada tuh gue lupa. Sorry, gue potong. Bahkan setelah selesai match berapa? Passing completednya cuma 79%. Dikit banget itu. 79%. Ya, enggak sampai 80. Diketawain Barcelona, Bang. Makanya. Jangan Barcelona 90, itu juga jangan 70%. Tim berlebihan itu. Iya, berlebihan. Sukses asisnya. Itu juga ketolong tingginya karena yang pas ngerondo Cherki tuh. Iya, itu kan enggak hilang tuh bolanya. Ada 6-7 pas itu. Iya tuh. Gila tuh, puas banget itu gua. Iya. Berarti lebih janggal mana? Dalot apa ini, Ran? Gua lihat tweet atau gua nonton video gitu, gua lupa. Tapi ada yang bilang gini, gila lu bayangin aja jadi Vinicius Junior ada 20 stadion yang lu datangin setiap minggu di satu musim. Satu musim. Dan semuanya tuh ngebenci lu. Even di rumah lu sendiri kayak. Iya benar. Wah gila itu. Tapi nggak bisa dipungkiri memang Real Madrid ini kan tim yang punya beban yang luar biasa berat gitu ya. Juara tuh even juara liga tuh bukan berarti lu aman gitu. Iya. Dan Vinicius Junior ini dianggap banyak orang sebagai pemain yang ngambekan lah gitu, mungkin kalau di MU kayak tadi Garnacho dan segala macam gitu. Dan dianggap nggak representnya Real Madrid gitu. Tambah lagi kalau soal si Mbappe yang bikin apa ya, kita bisa bilang mutiny nggak ya di Xabi Alonso kemarin gitu, nggak ngebiarin teman-temannya Guard of Honor kan. Kayaknya orang-orang ngerasa kayak ya kita kalah sama Barcelona tapi lu nggak bisa gitu lah, ini tetap ada sportnya dan segala macam gitu. Jadi gue mewajarkan itu, cuma gue mewajarkan itu kenapa? Mewajarkan mereka dibu gitu. Oh, maksudnya lu berarti setuju sama fans ya? Iya, karena lu digaji gede tapi ternyata attitude lu nggak bagus dan segala macam gitu. Walaupun ada sebagian pemain fans-fansan datengin mobil-mobilnya Vinicius bilang kayak kita dukung lu tetap terbaik di sini dan segala macam gitu ya. Ada dua sisi lah gitu. Tapi kalau gaji lu 1 juta euro per pekan sih, you don't have to. Iya, walaupun gua nggak tahu gaji mereka berapa ya. Maksudnya gede banget gajinya. Iya, lu ya harus terima lah gitu. Ya kalau udah kayak gitu ya lu ngebuktiin dong. Muasabah dong lu gitu. Betul. Dan kalau menurut gua dengan tadi yang Kieran dibilang gitu ya, dibu karena attitude. Balik lagi, orang marah bukan karena skill sebenarnya. Attitude. Betul. Dan gini, mau sejelek apapun misalnya attitude lu gitu ya. Kalau mungkin sejelek apapun skill lo, kalau attitude lo bagus, gua rasa orang masih akan lebih menaruh hormat ke lu gitu loh. Sekarang gini, kalau jadi sisinya fans ya, Vinicius Junior bisa aja pergi ke tim manapun yang dia mau. Iya. PSG, Barcelona bahkan misalnya gitu ya, atau ke Arab misalnya, atau Bellingham bisa pindah ke City gitu, segala macam. Terus fans kan nggak bisa pindah kemana-mana. Enggak, kita stuck di situ, kita kejebak, kita stuck di tim yang kayak gini gitu. Ya wajar kita marah. Betul. Marah tuh bentuk frustasinya mereka. Dan gitu. bisa jadi bentuk sayang. Iya, marah tuh karena lu sayang, karena lu frustasi. Sayang, gua kalau masih marah sama orang, gua masih sayang berarti. Oh, berarti lu marah sama Prabowo lu sayang, Bang? Iya dong. Sama negaranya. Sama negaranya tuh sayang tuh, dibersihin sama Randi kan gitu. Karena kalau gue udah diem aja tuh gue udah nggak peduli selalu deh gitu loh. Gue sih modelnya begitu ya. Iya, tapi berarti Arbeloa menurut lu nih Bang ya, sebelum udah nih, Arbeloa nih oke nih ya, atau enggak? Dia kan Arbeloa sempat kalah. Gue potong, boleh nggak kita stop? Gue setuin, gue kasih pertanyaannya sekarang gue selalu. Apa? Menurut lu nih dengan kekalahan Barcelona masih bisa nggak peluang Madrid juara musim ini? Masih bisa. Lu? Masih bisa juara banget Bang. Masalahnya kalau menurut gue Barcelona udah terlalu kohesi, udah terlalu bagus gitu. Madrid kan selisih 1 poin loh. Selisih 1 doang. Selisih 1 poin, tapi menurut gua kenyamanan timnya Barcelona lebih oke lah. Tapi masalah soal kalah menang dan segala macam ya. Iya. Tapi kan selisih 1 poin betul, tapi kan ada Camp Nou. Oh ya, terus ya bisa jadi mungkin Randy bias karena dia fans Barcelona kan betul. Gitu loh. Tapi dengan selisih 1 poin,
masih ada nggak peluang Madrid buat juara nih? Ada jelas. Ada jelas kan? Ada. Tapi Madrid Gitu. mungkin lebih milih Liga Di luar Champions dengan kan? goyang-goyang seperti ini gitu loh. Pernah kok ada fase Madrid goyangnya parah. Tapi Barcelona- juara di Champions League. Tapi juara Champions League atau juara Liga gue lupa, Iya. tapi juara gitu. Iya. Jadi tim ini tim super, jangan lupa gitu. Iya. Iya, tim Gitu. bintang. Ini tim bintang. Ini tim buat gue Real Madrid. Lu mau taruh di liga manapun dia tetap juara 1 juara 2 lah gitu. Beda sama tim lain. Even kalau City pindah ke Los Galacticos. La Liga, gue nggak yakin dia bisa juara 2 malah. Juara 3 mungkin di bawah Barcelona Real Madrid gitu. Oke. Arsenal bisa juara nggak dengan kalahnya City dan Villa yang di luar dugaan kalah? Menurut iya Bagus sih. tuh. Bisa sih. Gue pengen Arsenal juara. Tapi masalahnya City dia udah mengidentifikasi dia butuh apa nih. Dia nggak ada back, dia beli Guehi. Itu dia. Dan Arsenal masih ketemu City. Iya, ada Gehi, ada Semenyo main Semenyo gacor. udah main kemarin. Iya, tapi Nggak, bagus. Disimpan bos di kantong sama Luke Shaw kemarin. Ya, tapi masih oke, masalahnya Bang. City ini pay to win sih masalahnya ya. Iya. Apa si Guardiola cedera. Guardiola cedera, Ruben Dia Dias beli cedera, langsung, Guehi. John Stones cedera. Semenyo tuh sebenarnya ya banyak orang merasa dia beli Semenyo karena Semenyo diincar sama tim-tim Tim lain gitu. City ini copy pastenya Barcelona. Kenapa? Karena Pep Guardiola copy pastenya Bayern Bayern karena Munchen, iya. Pep Guardiola pernah di situ. Iya. So if you can beat them, join them gitu. Itu yang dilakukan kepada lawan-lawan gitu loh. Calvin Phillips tuh diincar MU sama Arsenal seingat Dia gue. dibeli Makanya City dikasih gaji gede, dimainin nggak? Dimainin nggak? Jarang dimainin. Emang penjahat Cuma buat aja ini. ngelemahin, cuma buat ngelemahin Leeds satu, kedua supaya dia nggak ke tim lain gitu. Iya, ada si Jahat aja mainnya si kotor. 113 apa namanya dugaan pelanggaran 115. 115. Jack Grealish. Iya. Iya. Gila kurang gacor apa di Villa men. Iya. Diincar MU juga kan saat itu. Dang pindahnya ke City. Ada nih ya Jack Grealish poin yang menarik banget nih. Iya. Dia City itu punya kesempatan untuk ngambil Lionel Messi. Oke. Dia lebih milih ngambil Grealish supaya Grealish nggak pindah ke MU. Iya. Ini tapi dugaan Maksudnya ya, dugaan Iya, gitu. dan itu maksudnya kelihatan kan gitu loh. Iya. Itu loh, masih bisa juara nggak Arsenal menurut lo? Arsenal. Masih bisa, Bang. Masih Gua Maksudnya, 70-30 Arsenal juara. Oke, 70. itu masih bisa semua kita sepakat nih Masih Arsenal bisa. bisa juara. Kalau menurut lu emang 70. Madrid sama Arsenal masih bisa juara nggak? Tapi kalau menurut gua Gini. kita bisa saksikan nanti di minggu ini nonton langsung di Twin rumah, House. Di rumah Nobar. Arsenal MU. Gua datang yang ini. Gua datang. Oke. Gacor juga. Kalau gue nih Iya. peluang kalau Madrid sama Barcelona Ya. 50-50. Kenapa? 50-50 bagi gue. Walaupun masih ada di Camp Nou nih. Masih ada di Camp Nou gitu loh. Kenapa Gue tuh, yakin Bang? tuh masih ada di Camp Nou karena ya gue nggak tahu ya. Memang ya kayak tadi kata Randi bahwa Madrid walaupun terseok-seok apa tetap aja bisa juara Ini Madrid, gitu loh. ini Ini Madrid Madrid. masalahnya gitu loh. Oke. Dan Barcelona ini terlalu sweet. Iya, Bener setuju, nggak? setuju. Terlalu sweet nih men. Lu ngeliat sesuatu tuh yang kayak Terlalu perfect, family nih, segala terlalu family. macam. Iya gitu loh. Sekali kena friksi goyang Ya, gitu. setuju, gitu. setuju. Masih bisa. Makanya gue bilang walaupun Barca mimpin dengan selisih 1 poin, satu tuh cuma 1 poin loh selisihnya gitu. Jadi bagi gue masih dan ada di Camp Nou, bagi gue masih ada 50-50. Kenapa? Karena bisa jadi nanti Barca kalah nih lawan Atletico atau segala macam. Karena kemarin kalah sama Sociedad loh. Tapi itu calculated loss. Iya, Sociedad tuh calculated loss bagi lo. Anoeta buat gue emang calculated loss. Gue juga udah nge-tweet, gue bilang ini away tersulit Barcelona dari berapa tahun yang lalu udah selalu gitu. Ya, oke. Oke. Jadi gitu. Kalau Calculated ditanya loss. Arsenal nih, Arsenal. bagi gua peluangnya untuk juara 60-40. Yes. Oke. Aston Villa gimana? Nggak mungkin. Enggak 60-40 nih berarti Lebih Arsenal. besar peluang Arsenal juara Alasannya 60%. dulu Bang, alasannya. Karena ini tim bagus banget musim ini Mal. Ya, setuju. Gua nggak bohong, ini tim bagus banget. Ya. Ini tim bagus banget gitu loh. Dia nggak punya goal getter memang. Top skornya bukan striker loh. Merino ya? Gue nggak tahu siapa top skor. Iya, Top lu cari. skorernya Arsenal ya? Bukan Gyökeres gitu, Iya, iya. bukan. Gitu top loh. skorernya Arsenal. Rata nih kayaknya. Lu cek deh. Gue lupa siapa. Rata. Kita Gitu ada loh. top scorer ya. Tapi yang gue lupa yang ngomong siapa tuh. Gue sih lebih milih punya striker, punya tim yang golin 14. Rata tapi pemain ada dari 5 pemain dibanding iya dari 1 satu pemain 40 gitu. betul gitu karena Iya. itu timpang kan dan lawan jadi tahu nih gimana matiin tim lo Iya. menghambat gol tim lu tuh dari Iya, mana betul. kan gitu. Nah, Betul. bagi gua Arsenal adalah tim yang sangat bagus musim ini. Heeh. Kedua, men masa lu nggak bisa juara di tengah busuknya City sama Liverpool musim ini gitu loh. Tadinya gue sempat ada harapan Aston Villa bisa, but when mereka kalah dini hari tadi sama Everton bagi gue, oh ya mental nih berarti Iya, men. iya. Nggak bisa. Udah ini masalah lu ternyata mental lu belum sekuat itu untuk ngasih pressure ke Iya. atas. Padahal kalau Aston Villa menang semalam, dia akan naik ke peringkat 2 dengan selisih 3 poin dari City. 46 dan cuma selisih berapa poin dia? Cuma selisih 3 4 poin. berarti. Kan 7 kan lo. Bahkan di 10 besar aja Arsenal nggak masuk pemain Arsenal. Nggak ada kan? Nggak ada. Oli Watkins yang paling bawah kan.
Oli Watkins 7 gol gitu. Iya, jadi nggak ada. Gue bilang. Nah, kalau Aston Villa menang semalam, maka 4. dia akan selisih 4 poin. 4 poin itu 2 kali seri lawan, kalau lu 2 kali menang, ya selisih gol sama head to head udah selesai. Tapi dia kalah lawan Everton, men. Dan itu di kandang. 11 match terakhir kalau gue nggak salah, Villa tuh nggak pernah kalah di kandang. Arsenal aja kalah kemarin 2-1. Gitu. Jadi dengan kalahnya City, kemudian kalahnya Villa, peluang Arsenal tuh 60-40 bagi gua. 60-40 ya. 60-40 untuk juara. 60%. Nah, ini tinggal diri dia mereka tinggal aja. Arsenalnya aja sendiri. Kalau mereka mainnya nggak kayak lawan kemarin seri sama siapa gua sampai lupa deh. Iya, sama Forest. Iya, Forest. Ya itu lu kusut jadinya gitu loh. Iya, padahal harusnya lawan Nottingham Forest dapat poin. Itu Rice frustasi banget tuh di interviewnya kan. Nah, berarti ini biasa kita bertiga di sebelum udahan nih. Hal tergila apa yang ternyata bakal kejadian menuju Januari ini? Berarti kan harusnya ada trade atau apa segala macam nih. Kalau menurut gua dari gua nanti terakhir Bang Fu ya. Hal tergila yang bakal kita saksikan beberapa minggu lagi adalah ternyata Arne Slot nggak dipecat, nggak ada ganti Sabi, nggak ada gitu. Tetap Slot sampai akhir musim. Jadi fansnya tuh mau ngamuk-ngamuk, nggak ada Slot out, nggak, tetap Slot bertahan sampai akhir musim. Itu kalau hal gila menurut gue. Kan kita isunya adalah Arne Slot udah dong pecat aja. Seri lagi kan Liverpool kan. Padahal Wilshere udah gacor nih sekarang nih. Udah bikin gol, udah happy mainnya, udah pokoknya udah keren lah gitu. Udah Ballon d'Or coming gitu, udah kayak gitu kan. Udah mulai tuh. Udah mulai. Tapi memang hal gila menurut gue adalah yang nggak kejadian sampai akhir musim. Arne Slot tuh nggak dipecat. Jadi nggak ada tuh isu Xabi Alonso menggantikan, nggak ada. Kalau gue ada setujunya karena Liverpool tuh salah satu tim yang well prepare gitu. Jadi mereka bakalan nyelesain sampai akhir musim dulu gitu. Jadi nggak mediocre yang tiba-tiba ganti. Mungkin juga Xabi Alonso nggak pengen secepat itu karena nanti gue gagal 2 kali lagi nih. Jadi kasarannya ngomong gitu kan. Iya, jadi gue Arne Slot nggak akan dipecat sampai akhir musim. Hal gila buat gue yang nggak akan kejadian sampai nanti akhir musim. Lo apa Ran? Tiba-tiba pindah siapa pindah atau nggak apa gitu. Prediksi aja ya. Gini aja deh, karena gue La Liga banget gitu ya. Iya. Sampai akhir Januari Alvarez nggak cetak gol. Dia dari November nggak cetak gol. Iya, sampai akhir musim nggak ada gol. Sampai akhir Januari. Nggak ada sampai akhir musim. November, Desember, Januari nggak cetak gol 3 bulan. Abis dia frustasi, mau pindah ke Barcelona. Oke. Oh, nanti ini diikuti masing-masing kan ya. Nanti kan buat kita. Ternyata dia golin lagi pertandingan kemarin. Gue lupa. Intinya gitu. Gue rasa ternyata Alvarez sudah nyetak gol. Biarin dah apa-apa. Kalau lu apa Bang? Hal gila apa Bang? Kira-kira yang diprediksi sama kita fans sepak bola. Panji masuk penjara. Hal gila Bang. Panji masuk penjara. Iya. Hal tergila. Iya, yang menuju akhir musim sepak bola. Menuju akhir Januari apa? Akhir Januari aja. Ya akhir Januari aja berarti ya. Karena akhir Januari kan soalnya ada trade pergantian kan. Habis itu udah nggak ada lagi kan. Makanya hal tergila yang tidak akan terjadi. Hal gila akan terjadi, Yang akan terjadi kan? Iya, di Januari ini. Di trade deadline ini. Di trade nih kita cerita ya. Iya benar. Adalah anggaran pendidikan yang diambil sekian ratus triliun untuk AMBG.